Bismillahirrahmanirrahim. Baik, syukur Ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan dari ibu-ibu. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu selalu menjelang Ramadan, Ustaz. Pertanyaan pertamanya yaitu, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang masih memiliki hutang puasa tahun lalu, namun ingin menggabungkan niat bayar hutang qada dengan puasa sunnah di bulan Syaban? Dan apakah kami berdosa ketika datang bulan Ramadan, hutang puasa kami di tahun-tahun yang lalu masih belum terbayar semua? Dan ada satu lagi Ustaz, bagaimana jika kami meninggal sebelum sempat membayar semua hutang puasa tersebut, apakah bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada kerabat yang lain Ustaz? Ya, kita jawab dari yang terakhir dulu ya. Baik, Ustaz. Apakah berdosa? Dosa. Ibu-ibu dengar ya, dosa. Ya, kalau sampai tiba Ramadan belum bayar utang Ramadannya, dosa. Karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Alasan apa kita menunda? Orang yang menunda sampai tiba Ramadan nanti masih punya utang, mirip dengan orang sholat duhur, mau sholat duhur tapi sudah azan asar. Dosa nggak? Hah? Dosa. Nggak ada yang jawab ini. Pembelaan terhadap ibu-ibu rupanya. Dosa itu, nggak boleh. Jadi ibu yang seperti ini harusnya tahu, faham dosa. Dan semua muslimah wajib tahu. Apalagi Allah sudah kasih spare waktu banyak sekali, 11 bulan. Mana ibu ini selama 11 bulan gitu ya. Terus tadi di akhir dia bertanya, apakah itu bisa dilimpahkan kepada orang lain untuk mengamalkan? Bukan sengaja dilimpahkan. Hukum syar'inya kalau ada seorang muslimah, dia misalnya Ramadan punya utang 3 hari. Memang dia masih sanggup untuk puasa, bukan membayar fidyah ya. Fidyah itu kan orang tidak mampu lagi puasa, dia ganti dengan fidyah. 2,5 kilo beras per hari, tinggal kali jumlah hari yang dia tidak puasa. Tapi itu di saat dia tidak mampu, kena penyakit kronis atau sudah sangat tua, pikun dan tidak bisa lagi puasa. Kalau orang punya secara fisik kemampuan untuk puasa, kemudian dia haid misalnya wanita itu, atau dia sakit, dia punya utang 3 hari, lewat Idul Fitri ini. Dia kan harus bayar tuh, waktunya memang spare-nya sampai Syaban. 11 bulan, lama sekali. Tapi kalau misalnya pas lewat bulan Syawal dia belum mau bayar utang. Tiba bulan Zulqa'dah meninggal dunia. Ada utangnya 3 hari. Ini walinya harus bayar. Anaknya bayarkan dia gitu ya. Kewajiban tidak bisa tidak. Utang puasa dibayar gitu ya. Cuma permasalahannya sekarang kalau dari pertanyaan tadi jangan sampai disalahfahami nih. Yang saya tangkap tadi bisa enggak itu nanti dialihkan. Misalnya dari hidup kita sudah bilang sama anak kita. Ibu punya utang 3. Kalau ibu meninggal bayarin ya. Dari awal memang dia nggak mau bayar ceritanya nih. Ya. Dia mau suruh anaknya yang bayar. Iya kalau anaknya hidup. Kalau anaknya meninggal bersama dia. Berapa banyak orang yang keluar sama-sama tabrakan meninggal sama-sama. Anaknya cuma 1 meninggal. Lalu siapa yang mau bayarin dia? Ya dihukum sama Allah nanti. Kan itu. Bisa kena siksa kubur. Bisa kena hisab di timbangan amal. Untuk apa? Sementara puasa itu teman-teman tanda kutip ini bukan beban. Orang yang selalu terganggu dengan datangnya Ramadan, orang yang terganggu dengan adanya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, misal, ini semua orang-orang yang menjadikan puasa itu tanda kutip beban. Puasa itu bukan beban, puasa itu nikmat. Masih ingat perkataan Abu Darda yang mengatakan kalau bukan karena 3 hal saya tidak berharap hidup sesaat pun. Yang pertama menikmati dahaga pada saat puasa. Jadi memang itu kenikmatan tersendiri. Orang-orang soleh justru dia merasa senang karena dia bisa berkorban di jalan Allah. Ini baru antum diminta haus dan lapar. Gimana dengan orang-orang yang pergi perang? Menumpahkan darah mereka di jalan Allah. Luka sana sini. Gitu kan? Maka ini harus kita tidak mungkin teman-teman berkorban hal yang besar untuk Allah kalau kita belum berkorban yang kecil. Kalau selama ini antum belum pernah kotak amal masjid selalu lewat 1.000 rupiah pun tidak mau nyumbang. Ini mengkhayal mau nyumbang 100.000 ini. 1.000 aja belum pernah gitu kan. 1.000 itu kalau sudah dirutinkan nanti baru Allah berkahi keluar keinginan sedekah 5.000. Kita terus rutinkan nanti Allah berkahi meringankan jadi kita pindah ke 10.000. Begitu seterusnya. Semuanya sama gitu ya. Semuanya sama. Makanya harus berkorban jalan Allah. Apalagi ini kewajiban kita. Nah, sekarang bagaimana hukumnya seseorang wanita yang punya utang. Apakah dia harus membayarnya? Jawabannya iya. Ya, dan ini alhamdulillah ibu kita ini bertanya masih 3 pekan kurang lebih sebelum Ramadan. Saya pernah ditanya di pengajian oleh ibu-ibu. Ini 2 hari lagi masuk Ramadan. Dia bilang, Ustaz saya punya utang puasa 2 minggu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, ibu saya ini posisinya seperti pilot. Dikasih suruh bawa pesawat tapi dua-dua sayapnya sudah patah. Mau diselamatin gimana?
Ibu mana 11 bulan yang lalu? Masa sisa 2 hari baru nanya utang 2 minggu? Seakan-akan Ustadz harus temuin jalan keluarnya. Nggak ada, dosa. Nggak bisa. Tambah lagi besoknya itu sudah akhir Sya'ban. Ini hari Syak namanya. Pernah dengar ya? Hari Syak itu hari yang dilarang kita puasa. Ragu-ragu. Masuk Ramadan atau masuk. Itu tidak boleh puasa. Sahabat menukir mengatakan siapa yang puasa di hari Syak. Dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya kepada Nabi SAW. Jadi nggak boleh. Hari terakhir Sya'ban itu sudah nggak boleh puasa. Sebelumnya masih boleh. Jadi sebaiknya dibayar dari sekarang. Munculkan kepedulian. Puasa itu adalah terutama utang puasa Ramadan. Kewajiban dari Allah SWT. Berdosa kalau ditunda. Yang kedua, jangan jadikan puasa sebagai beban. Tapi nikmati. Puasa itu kenikmatan. Di masa kita sekarang malah makin terbukti puasa itu sangat sehat. Lalu kenapa kita tidak puasa gitu?